Gelanggang karena sudah pukul 21.45 kita akan mulai serawung mahasiswa untuk teman-teman UKM di Gelanggang. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Tugus. Aku dari perwakilan panitia PRTM yang mengkoordinatori untuk klaster Gelanggang ini. Untuk penyampaian hari ini, nanti akan ada penyampaian mekanisme tentang bagaimana seleksi atau proses pemilihan rektor dilakukan di tingkat mahasiswa. Nanti pertama akan disampaikan oleh Mas Pandu dulu ya. Halo, Mas Pandu. Iya, halo, Beli Tugus. Ya, nanti Mas Pandu akan menjelaskan dulu bagaimana nanti pemilihan mahasiswa. Kemudian setelah itu nanti Bli Kevin selaku MWAUM juga akan menjelaskan bagaimana sih pemilihan rektor secara umum di UGM ini. Gitu. Nah, itu nanti akan ada tanya jawab dari teman-teman semua dan terakhir akan ada sesi foto bersama. Untuk memulai, mari kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Doa dapat diakhiri. Kita langsung saja untuk pembukaan. Pertama langsung ke Mas Pandu ya, yang akan menyampaikan bagaimana sih mekanisme pemilihan rektor di tingkat mahasiswa. Mas Pandu, udah siap? Udah Beli. Ya, mungkin langsung izinkan aku untuk mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, aku Pandu dari Fakultas Hukum Angkatan 2019. Mungkin di sini aku akan menjelaskan terkait dengan proses pemilihan rektor UGM di tingkat mahasiswanya gitu ya. Sebelumnya mohon maaf ya, kalau di klaster-klaster lain mungkin teman-teman kemarin udah ada di fakultasnya atau mungkin ada di sekolah pasca sarjana juga ada, itu harusnya pemaparannya itu di tingkat organ terlebih dahulu. Tetapi karena Bli Kevin ada acara keagamaan yang mana tentu tidak bisa ditinggalkan, jadi aku dulu lah yang memaparkan seperti itu. Nah, mungkin ini ya terkait dengan proses pemilihan rektor UGM di tingkat mahasiswa, aku mencoba membaginya ke dalam 3 lingkup besar, yaitu pertama terkait dengan kenapa sih sebenarnya partisipasi mahasiswa, partisipasi kita itu penting dalam pemilihan rektor. Kemudian yang kedua akan pula jelaskan kira-kira proses atau mekanisme pemilihan rektor UGM itu di tingkat mahasiswa seperti apa sih. Dan juga terakhir nanti akan juga masih ada hubungannya dengan nomor 2, dipaparkan siapa saja sebenarnya pemegang hak suara dalam pemilihan rektor UGM di tingkat mahasiswa. Kayak gitu. Nah, mungkin ini 3 poin ya terkait dengan urgensi atau pentingnya partisipasi kita. Poin pertama, mungkin aku di sini lebih ke menekankan bagaimana UGM 5 tahun ke depan. Nah, mungkin sebagian dari kita, sebagian dari teman-teman merasa bahwasanya pengawalan ini ya sudah selesai sampai tanggal 20 Mei, yang mana 20 Mei itu pemilihan di tingkat MWA ya. 20 Mei selesai pemilihan tingkat MWA ya sudah gitu kan. Nah, sebenarnya terhadap pandangan tersebut tidak sepenuhnya benar. Karena sebenarnya dengan kita melakukan pengawalan, kita tuh sangat berdampak terhadap kebijakan rektor 5 tahun ke depan. Karena pasti dengan melakukan pengawalan kita akan mengkritisi rencana kebijakan para bakal calon rektor dan calon rektor itu seperti apa. Kayak gitu. Nah, untuk itulah penting bagi kita untuk turut serta mengkritisi ya. Supaya nanti yang menikmati kebijakan yang berpihak pada mahasiswa bukan kita aja. Tetapi misalnya kalau untuk 5 tahun ke depan bisa aja teman-teman 2022, 2023, 2024, dan juga 2025 yang merasakannya. Nah, itulah kenapa kita juga harus ya turut serta mengawal pemilihan rektor UGM sehingga nanti UGM itu dapat tetap menjadi universitas kerakyatan. Kemudian kedua terkait dengan bargaining position. Mungkin ini lebih ke sifatnya sekarang ya atau jangka pendek gitu ya. Mungkin teman-teman di sini juga udah pernah lah ya
yang bernegosiasi, melakukan lobbying dengan stakeholder di tingkat rektorat atau di tingkat dekanan. Pasti kan terkadang mencapai apa ya, mungkin ada satu atau dua kesulitan gitu ya. Nah, untuk mempermudah hal tersebut, maka perlulah untuk meninggikan bargaining position kita. Bagaimana? Salah satu caranya adalah dengan ikut mengawal nih. Karena dengan ikut mengawal, ketika kita mau mengubah kebijakan publik itu jadi semakin lebih mudah. Pasti tanya misalnya mas stakeholder, Mas ini mengubah kebijakan publiknya ini apakah merepresentasikan mahasiswa atau nggak? Bisa langsung ditunjuk siapa yang kemarin mendukung gitu. Nah, itulah meninggikan bargaining position mereka yang ingin mengubah kebijakan kemahasiswaan di UGM kayak gitu. Nah, juga terakhir dalam proses pemantauan dan pengawasan gitu ya. Mungkin nanti teman-teman akan dijelaskan seperti apa mekanisme seleksi di organnya, yang mana ada seleksi oleh senat akademik dan juga nanti ada pemilihan oleh MWA kayak gitu. Nah, tentu aku tidak akan mempertanyakan seberapa objektif Bapak Ibu senator dan juga Bapak Ibu yang ada di MWA untuk memilih rektor ya. Akan tetapi, manusia tetaplah manusia, pasti hal ini tidak menutup kemungkinan untuk adanya kelalaian atau bahkan worst case-nya kecurangan. Nah, untuk itulah bagi kita, bagi mahasiswa, penting tuh untuk mengawal pengawalan rektor, untuk mengawal pemilihan rektor ini sehingga menjadi salah satu aktor check and balance gitu. Sehingga nantinya misalnya ada dugaan kejanggalan, dugaan kelalaian atau bahkan dugaan kecurangan, itu silahkan dilaporkan. Sehingga tujuan terakhirnya adalah rektor terpilihnya itu tidak punya masalah secara hukum gitu. Jadi sesuai dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, itu terkait dengan partisipasi abstrak sifatnya, kita masuk ke yang lebih konkret. Aku mencoba memaparkannya melalui sebuah lini masa ya, gitu ya. Pertama-tama kemarin sudah ada musyawarah mahasiswa tuh. Nah, di musyawarah mahasiswa ini udah ada 21 lembaga yang menyepakati seperti apa sistem pemilihan rektor di tingkat mahasiswa. 21 lembaga ini adalah fakultas sekolah yang diwakilkan oleh LEM, DEMA, LM, dan juga BEM, serta lembaga perwakilan lainnya. Kemudian ada juga gelanggang yang diwakili oleh Forum Komunikasi UKM dan juga sekolah pasca sarjana yang diwakili oleh Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana. Nah, di musyawarah mahasiswa ini kemudian telah disepakati sistem yang digunakan adalah sistem electoral college, yaitu nantinya ada 2 tingkat forum gitu. Itu ibaratnya seperti di Amerika Serikat gitu, ada 2 tingkat lah ya. Pertama ada forum tingkat fakultas sekolah gelanggang dan kemudian ada pemungutan suara di forum tingkat universitas. Nah, lengkapnya kayak gimana sistematikanya nanti akan aku jelaskan lebih lanjut. Nah, kembali ke musyawarah mahasiswa. Di musyawarah mahasiswa ini produk berkasnya itu adalah sebuah berita acara yang telah ditandatangani oleh 21 lembaga tersebut yang isinya adalah kesepakatan untuk mekanisme ini sendiri. Gitu. Nah, kemudian sekarang nih kita ada di Serawung Mahasiswa. Serawung Mahasiswa ini sebenarnya ibaratnya seperti sosialisasi, pencerdasan publik terkait dengan pilihan rektor, bukan hanya di tingkat mahasiswa, tapi di tingkat organ UGM itu seperti apa. Tujuannya apa? Tujuan utamanya adalah nanti teman-teman di forum tingkat fakultas sekolah gelanggang dan juga persiapan menuju forum tersebut, teman-teman udah tahu nih hak teman-teman seperti apa yang harus teman-teman lakukan seperti apa, nah itu udah tahu. Misalnya cara mengakses grand design para bakal calon rektor misalnya, teman-teman udah tahu jadinya. Karena sebenarnya nanti akan dijelaskan juga oleh Bli Kevin tata caranya seperti apa. Sebaliknya, di forum ini juga sebenarnya menjadi salah satu cara bagi MWOM dan juga panitia pelaksana pemilihan rektor di tingkat mahasiswa untuk menjaring aspirasi teman-teman. Sekiranya ada 1 atau 2 kritik atau saran yang ingin disampaikan kepada MWOM atau kepada panitia pelaksana, nah bisa disampaikan di Serawung ini. Gitu. Nah, masuk ke proses pemilihannya ya, yaitu ke forum tingkat gelanggang kalau teman-teman gelanggang, forum tingkat gelanggang. Nah, di sini nanti dari teman-teman itu akan melakukan musyawarah atau voting lah worst case-nya untuk menentukan rektor pilihannya. Nah, mekanisme berforumnya seperti apa itu dikembalikan lagi ke teman-teman. Misalnya, teman-teman mau menggunakan musyawarah raya di mana tiap-tiap, nah misalnya dalam
konteks gelanggang ya, tiap-tiap anggota UKM itu mempunyai hak suara yang sama. Jadi one man, one voice ibaratnya. Atau misal teman-teman menggunakan musyawarah perwakilan, itu misalnya kalau dalam konteks teman-teman gelanggang, satu UKM itu satu suara, misalnya, atau satu sekber satu suara. Nah, itu terserah. Atau misal teman-teman mau menggunakan sistem voting. Nah, itu bisa juga. Nah, kemudian nanti hasilnya ya, votingnya itu menggunakan sistem rank choice voting, RCV ya. Jadi nanti teman-teman bukan hanya menentukan satu suara, tapi 2 suara yang nanti akan di-rank gitu. Pilihan pertama apa, pilihan kedua apa. Mengapa demikian? Karena di organ MWA nanti bisa aja pilihannya 2 ronde tuh kan, bisa 2 ronde. Nah, kalau misalkan kita hanya memilih satu, sedangkan rektor pilihan kita udah gugur di ronde pertama, nah itu bakal jadi masalah gitu. Nanti di ronde satunya Beli Kevin bakal milih siapa nih gitu. Nah, maka perlulah untuk dipilih 2 pilihan gitu. Nah, selain itu juga di forum tingkat fakultas sekolah gelanggang atau di forum tingkat gelanggang ya, itu nanti juga akan disediakan sebuah berita acara yang nanti teman-teman bisa isi. Nah, berita acara ini sebagai apa ya, untuk mencatat rasionalisasi di balik pemilihan teman-teman untuk menjatuhkan pilihan teman-teman ke salah satu calon rektor gitu. Nah, nantinya berita acara ini akan dibawa juga ke forum tingkat universitas untuk dibacakan. Mengapa teman-teman memilih menjatuhkan suara ke teman-teman kepada salah satu bakal calon rektor? Bukan bakal calon, kepada calon rektor, sorry. Nah, kapan pelaksanaannya? Pelaksanaannya bisa dimulai tanggal 13 sampai tanggal 18 Mei. Kenapa bisa mulai tanggal 13? Karena pengumuman seleksi oleh Senat Akademik itu tanggal 12. Tanggal 12 itu berarti dikerucutkan ya, dari 6 bakal calon rektor menjadi 3 calon rektor. Jadi teman-teman milihnya dari 3 tuh. Ya, dari 3 sampai tanggal 18 Mei. Gitu. Kenapa sampai tanggal 15 Mei? Karena pemilihan di organ MWA itu tanggal 20 Mei. Dan kita butuh 1 hari untuk mengadakan forum tingkat universitas. Gitu. Jadi 13 sampai 18 Mei ya. Terus untuk pelaksanaannya butuh 1, 2, atau 3 hari. Nah, itu dikembalikan ke teman-teman. Misalnya teman-teman hanya membutuhkan 1 hari saja, itu nggak apa-apa. Atau butuh 2, 3, 4 hari, nah itu juga nggak apa-apa. Selama ada keputusan atau satu suara yang diambil sebelum forum tingkat universitas tanggal 19 Mei. Gitu. Nah, kemudian kita lanjut ya ke forum tingkat universitas. Di forum ini nanti teman-teman langsung pemungutan suara. Jadi tadi kan ada 21 lembaga gitu ya, teman-teman. Nah, 21 lembaga ini langsung pemungutan suara. Kan masing-masing masing-masing lembaga mempunyai pilihan pertama dan pilihan kedua, itu langsung di voting. Nanti votingnya itu tidak langsung ibaratnya diucapkan saja, tetapi juga dibacakan pula rasionalisasinya yang sudah tertuang dalam berita acara, alasan-alasannya. Fungsinya apa? Supaya nanti Beli Kevin bisa mencatat seperti apa, mengapa mahasiswa memilih calon rektor A misalnya. Jadi ketika diminta pertanggungjawaban di tingkat MWA, bisa lah kayak gitu. Gitu. Terus itu dilaksanakan tanggal 19 Mei ya, teman-teman. Yaitu dilaksanakan 1 hari sebelum pemilihan di tingkat MWA. Kayak gitu. Kemudian tanggal 20 Mei baru pemilihan di tingkat MWA. Nah, kemudian pertanyaannya, siapa sebenarnya pemegang hak suara dalam pilihan rektor di tingkat mahasiswa? Di forum tingkat fakultas sekolah gelanggang itu sebenarnya dikembalikan lagi ke teman-teman. Yang ada di layar teman-teman ini, yang forum tingkat fakultas sekolah gelanggang ini salah satu contoh yang diterapkan di beberapa fakultas. Gitu. Tentu pastinya karena teman-teman basisnya adalah UKM, nggak mungkin ya diterapkan seperti ini. Tapi mungkin aku bisa saja memberikan contoh, musyawarahnya dilakukan satu UKM misalnya, satu suara, satu perwakilan, nah itu bisa aja. Atau misal mau langsung voting, ibaratnya seperti pemilihan umum, nah itu bisa saja. Dikembalikan lagi ke teman-teman sesuai dengan budaya dan kultur yang ada. Akan tetapi, harapan sebenarnya dari aku adalah nantinya, apapun mekanisme yang diambil, harapannya forumnya berjalan dengan inklusif, partisipasif, dan menghasilkan suatu keputusan yang representatif. Nah, beda halnya dengan forum tingkat universitas. Kalau di forum tingkat universitas itu sudah fix suaranya siapa saja, yaitu adalah fakultas sekolah yang diwakilkan oleh LEM, DEMA, LM, BEM atau lembaga yang mewakili,
sekolah pasca sarjana yang diwakili oleh HMP, dan gelanggang yang diwakili oleh Forum Komunikasi UKM, kayak gitu. Nah, mungkin itu dari aku. Beli Kevin, apakah sudah ada di sini? Belum ya? Mungkin aku kembalikan ke Mas Tugus terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, ini karena Beli belum bergabung, kita langsung tanya jawab aja kalian dulu. Untuk mekanisme di mahasiswa dulu. Boleh. Sebagian dulu aja. Oke, jadi teman-teman yang ingin bertanya atau ingin menanggapi tentang bagaimana sih pemilihan di mahasiswa yang seperti yang dijelaskan oleh Mas Pandu tadi, monggo bisa raise hand atau mengetik di kolom chat, monggo. Ada yang belum jelas, masih dibingungkan mungkin. Ya, mungkin sembari menunggu ada pertanyaan gitu ya, aku mau nanya mungkin ke siapa yang kira-kira PJ-nya ya untuk melaksanakan musyawarah di gelanggang itu. Mungkin Fadia ya, Fad? Kamu bukan Fad yang PJ-nya, Fad? Halo, iya betul. Nah, itu nanti kira-kira seperti apa forumnya, Fad? Sebenarnya forum itu secara garis besar gambarannya kayak kalau kita pemilihan uh, kayak ketua Gelex atau ketua Porseni ya. Jadi nanti kita adain musyawarah tiap sekber dulu. Nanti suara yang dari tiap-tiap sekber kita uh, kita jadikan satu di BBG atau bincang-bincang gelanggang. Nah, nanti di situ suara siapa yang paling tinggi, nah itu nanti satu suara yang dibawa Mas Bram untuk dibawa ke Bli Kevin kayak gitu. Oh, oke. Berarti kurang lebih sama ya sama pemilihan ketua Gelex ya gitu ya? Betul, hampir sama. Oh, oke, aman kalau gitu. Thank you, Fat. Oke. Ya. Oke, mungkin sambil mengisi ya, coba aku tanya dari beberapa UKM yang sudah hadir sambil menunggu pertanyaan atau nanti ada tanggapan ya. Yang pertama izin nanya dong buat teman dari KMHD, ada? Ada pertanyaan atau gimana mungkin? Oke, sepertinya belum. UKM Misa Kampus. Ada pertanyaan mungkin? Atau lanjut ke mungkin sekber yang lain ya. UKM Basket mungkin? UKM-nya Mbak Fadia dulu dan sekarang juga sih. Ada tanggapan mungkin dari teman-teman? Mungkin ini sih aku mau izin tanya aja. Ini ya baru kepikiran juga. Di sini aku ngewakilin basket. Tadi kan kalau yang dari Mas Pandu jelasin itu setelah kan ada antara setiap anggota UKM itu punya satu suara yang sama atau nanti jatuhnya ke perwakilan di tiap UKM gitu kan ya. Nah, itu nanti misalnya dari misalnya katakanlah UKM basket sendiri udah sepakat nih milih A gitu. Terus nanti apakah itu tuh disampaikan ke Orsekber olahraganya atau gimana? Ya, terima kasih Mbak Citra ya. Nah, kalau itu sebenarnya sistemnya dikembali lagi ke teman-teman. Mungkin lebih ke PS-nya siapa? Mungkin Mas Bram atau Mbak Fadia yang lebih tahu ya. Gimana Mbak Fadia dan Mas Bram terkait dengan sistemnya? Izin menjawab ya, Fad ya. Mas Bram. Oke, makasih pertanyaannya, Cid.
Jadi model musyawarah yang akan kita laksanakan untuk pemilihan rektor nantinya kurang lebih mirip ya sama pelaksanaan musyawarah BPG seperti pada umumnya. Jadi nanti kita musyawarah, sampaikan agenda di BPG, musyawarah umum, dan nanti musyawarah kita akan lakukan per sekber gitu. Per sekber dan satu UKM punya satu suara. Modelnya kayak apa tadi namanya kalau kata Pandu itu musyawarah perwakilan ya teman-teman. Jadi nanti dari teman-teman Forkom atau mungkin nanti kita juga bisa dibantu teman-teman PK ya, PK dan PJ dari Fadil juga. Nanti kita bakal istilahnya apa? Coba merumuskan ya siapa saja sih calonnya, kemudian apa namanya biodatanya seperti apa, terus program unggulannya seperti apa. Kemarin sudah sempat disampaikan. Nanti kita coba sampaikan kembali secara lebih singkat di BPG. Nah, nanti setelah itu kita kembalikan ke core sekber untuk memimpin musyawarah di tingkat sekber masing-masing kayak gitu. Nanti kalau udah kita bawa di tingkat gelanggang, kita diskusikan, kita vote, dan suara terbanyak kita angkat untuk ke forum universitas. Kurang lebih kayak gitu. Ya, thank you Mas Bram. Mbak Citra gimana? Jawab nggak? Atau aku Sudah menjawab. Makasih. aku kembalikan ke Mas Tugu saya kalau kayak gitu. Oke. Karena tadi udah semakin terang ya, jadi udah kelihatan juga gimana sistem pemilihannya juga dijelaskan sama Mas Bram nanti di gelanggang. Jadi teman-teman bisa dipersiapkan nih buat setidaknya pertama mengenal dulu bakal calon rektor yang ada. Aku lanjut ya sambil menunggu siapa tahu ada yang terlintas pertanyaan. Mungkin izin bertanya Mas. Monggo Mas Alfi. Ya. Kalau tidak salah kan tadi untuk tanggal 13 untuk tanggal 19 itu nanti ada di pemilihan untuk tingkat universitas. Untuk universitas sendiri itu kan nanti menggunakan voting. Dan kalau dia dari timeline-nya di tanggal 13 sampai 18 itu tiap-tiap fakultas dan gelanggang juga sudah melakukan musyawarah. Berarti itu setelah mendapatkan suara yang dari fakultas dan gelanggang, itu nanti dibawa ke tingkat universitas, kita tetap melakukan voting apakah jadi tiap mahasiswa itu memiliki suara lagi atau kita hanya mengajukan suara yang telah didapat dari musyawarah sebelumnya, Mas. Mungkin saya agak bingung di bagian situ. Oke. Gimana Mas Pandu? Ya, mungkin ini sebelumnya terakhir ya dari aku ya. Ini karena Mas Agus juga udah datang. Jadi nanti sistemnya hanya mengacu solely hanya berbasis pada musyawarah atau forum di tingkat gelanggang kayak gitu. Jadi nggak mungkin jadi makanya langsung pemungutan suara aja langsung voting di tingkat universitas. Nggak mungkin ada perubahan-perubahan suara lagi kayak gitu. Jadi langsung voting seperti itu, dan itu nanti jatuhnya seperti dua pilihan gitu ya. Nanti ada pilihan pertama dan pilihan kedua. Kayak gitu mungkin Mas Alfi gimana? Oh, baik Mas, terima kasih. Oke. Ini berhubung Bli sudah bergabung ya. Halo Bli. Halo, tes suaraku masuk ya? Masuk dengan sangat lancar. Nah, kita lanjut dulu ya penjelasan dari Bli. Baru nanti kita lanjut lagi tanya jawabnya. Siap, Bli? Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat malam teman-teman sedulur Cah Gelanggang. Pertama-tama aku pribadi mau mengucapkan permintaan maaf ya karena sedikit terlambat bergabung ke dalam acara pada malam hari ini, karena kebetulan hari ini juga bertepatan dengan Hari Raya Tilem bagi umat Hindu. Jadi aku baru habis dari pura juga, cukup panjang tadi ya antriannya, jadi sedikit terlambat. Tapi mudah-mudahan tidak cukup lama yang menyita waktunya. Ya, tadi mungkin dari Mas Pandu sudah menyampaikan ya pemaparan bagaimana pemilihan rektor yang akan dilaksanakan khusus di tingkat mahasiswa. Nah, kalau aku akan concern coba membahas bagaimana proses pemilihan rektor yang dilaksanakan oleh panitia kerja atau panja, seperti itu.
Bisa di next. Pertama-tama juga mungkin aku kenalan juga ya. Kalau misalnya ada yang belum tahu aku Kevin dari Fakultas Hukum Angkatan 2018. Dulu dari maba, sahabat dekat atau konco kentalnya Mas Bram ya. Dari zaman maba ya. Tapi sekarang bisa terus bekerja sama. Oke, ini penyampaian intiku ya terkait proses pemilihan rektor UGM pada periode kali ini. Nah, kenapa aku juga tekankan bahwasannya ini proses pemilihan rektor pada periode kali ini karena setiap periodenya itu biasanya mengalami sedikit variasi ya tahapannya. Tidak selalu sama seperti itu. Next. Nah, untuk penyampaianku akan mencoba menjawab 3 pertanyaan dasar yang kurasa ini menjadi pertanyaan awalan atau pertanyaan yang sempat terbesit di benak teman-teman. Pertama itu, bagaimana sih proses pemilihan rektor UGM pada periode kali ini? Yang kedua itu, bagaimana peran dari MEAUM dalam proses pemilihan rektor di UGM? Dan juga yang ketiga, siapa saja bakal calon rektor UGM pada periode kali ini? Seperti itu. Next. Langsung saja, ini aku akan mencoba menjelaskan ya untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Sebelum aku berangkat lebih jauh, mengajak teman-teman di sini untuk mengetahui tahapan demi tahapan dari proses pemilihan rektor. Aku ingin menginformasikan kepada teman-teman bahwasannya dalam pelaksanaan seleksi dan pemilihan rektor itu terdapat peraturan yang dijadikan rujukan. Itu ada 2 peraturan. Yang pertama itu peraturan MWA nomor 3 tahun 2016 dan yang kedua itu peraturan MWA nomor 1 tahun 2022. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, apa sih yang membedakan dari kedua peraturan ini? Sebenarnya sama saja, cuman peraturan MWA nomor 1 ini melakukan sedikit perubahan ya terhadap peraturan MWA nomor 3. Nah, perubahan-perubahan tersebut sifatnya cukup sedikit teknis, tetapi menurutku yang perlu teman-teman ketahui adalah di mana dengan dikeluarkannya peraturan MWA nomor 1 tahun 2022 ini telah mampu memberikan kepastian hukum dalam keterlibatan MEAUM ke dalam panja, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman bandingkan kedua peraturan ini, teman-teman dapat mengaksesnya di link yang ada di layar ya. Nah, dalam peraturan MWA nomor 3 itu menyebutkan perwakilan MWA yang tergabung ke dalam panja jumlahnya hanya 7 orang. Nah, kalau kita pelajari lebih dalam, anggota MWA yang berasal dari internal UGM itu total jumlahnya ada 8. Dan yang menjadi permasalahannya adalah seringkali MEAUM ini dikorbankan untuk tidak tergabung ke dalam panja. Karena ada sedikit ketakutan dari beliau-beliau di atas bahwasannya apabila mahasiswa dapat tergabung ke dalam panja, dapat membantu berkontribusi lah ya dalam penentuan pengambilan keputusannya dan juga dapat mengakses informasi yang cukup clear ya dan juga dapat melakukan pengawalan dari hulu sampai hilir, itu akan ada sedikit ketakutan dari beliau-beliau di atas karena nggak bisa dipungkiri dari pemilihan rektor itu ada sedikit tendensi politik juga di dalamnya. Nah, selain ada penambahan jumlah itu, terdapat juga beberapa ketentuan yang dirubah, tetapi sifatnya cukup teknis seperti pendaftar di tahun ini perlu mengumpulkan video profile tentang dirinya, perlu membuat motivation letter, dan juga perlu menjawab beberapa pertanyaan terkait pengujian terhadap aspek kepemimpinan dan juga manajerial dari dirinya. Nah, kemudian aku akan mengajak teman-teman untuk mengetahui terkait siapa saja sih pihak yang melaksanakan pemilihan rektor di UGM ini. Nah, untuk pihak melaksanakan itu ada 2 teman-teman ya. Ada panitia kerja seleksi calon rektor dan pemilihan rektor, atau kemudian lebih dikenal dengan panja. Yang kedua itu ada panitia seleksi calon rektor yang lebih dikenal sebagai pansel. Nah, kemudian apa yang membedakan antara panja dan pansel? Nah, perbedaannya ada 2 teman-teman, yaitu keanggotaannya dan peruntukannya. Nah, untuk keanggotaannya, panja itu terdiri dari perwakilan 3 organ di UGM, yaitu MWA, Senat Akademik atau SA, Dewan Guru Besar atau DGB. Sedangkan pansel keanggotaannya pure internal dari anggota SA. Nah, untuk peruntukannya,
Panja itu memiliki kewenangan untuk mempersiapkan segala rangkaian proses pemilihan rektor dari hulu sampai hilir ya, dari awal penjaringan bakal calon sampai nantinya pemilihan di tingkat MWA. Sedangkan Pansel hanya fokus untuk menyiapkan tahapan terkait seleksi calon rektor di internal SA. Seperti itu. Next. Oke, kemudian kita akan coba mengetahui lebih dalam ya, sebenarnya tahapan pemilihan rektor di UGM itu seperti apa sih? Nah, di sini aku coba menjelaskannya membagi menjadi dua, teman-teman. Jadi secara umum dan juga secara teknis. Nah, secara umum ini adalah tahapan yang dimandatkan dari peraturan MWA yang tadi aku jelaskan, khususnya berada di pasal 4. Nah, 3 tahapan itu adalah pertama, penjaringan bakal calon rektor, kedua itu seleksi calon rektor, ketiga pemilihan dan penetapan rektor oleh MWA. Nah, terkait 3 tahapan ini dapat dilakukan penambahan tapi tidak boleh dilakukan pengurangan. Nah, penambahan itu kenapa boleh dilakukan? Karena di dalam peraturan MWA nomor 3 tahun 2016, Panja memiliki kewenangan dapat melaksanakan kegiatan lainnya yang dirasa dapat mendukung lancarnya proses pemilihan rektor di UGM. Seperti itu. Maka dari itu kadang di setiap periode pemilihan itu ada sedikit tahapan yang berbeda ya yang dilaksanakan. Tetapi 3 tahapan ini intinya pasti akan dilaksanakan. Seperti itu. Next. Oke, ini terkait tahapan yang dilaksanakan pada periode kali ini ya. Nah, turunan dari penjaringan bakal calon itu diturunkan menjadi 2 tahapan, yaitu pendaftaran dan juga seleksi administrasi. Nah, kemarin sebenarnya telah masuk 7 pendaftar ya, yang mendaftar menjadi bakal calon rektor. Tetapi setelah Panja melakukan seleksi administrasi dari tanggal 24 Maret sampai 6 April, itu akhirnya ditetapkan hanya 6 bakal calon rektor. Kemudian pertanyaannya satu lagi kemana? Nah, satu lagi ini dinyatakan gugur karena setelah dilakukan cross-check, penelusuran, itu satu pendaftar ini tidak memenuhi persyaratan utama, yaitu berstatus sebagai dosen PNS tetap. Seperti itu. Nah, kemudian ada 2 forum penjaringan aspirasi ya, yang mungkin dari teman-teman di sini ada yang sudah hadir juga. Yang kemarin ada forum Sarasehan, Nyawiji menuju UGM 1, yang disediakan khusus untuk forum mahasiswa. Nah, forum Sarasehan ini juga merupakan salah satu bentuk inovasi di tahun ini. Nah, forum ini diinisiasi berdasarkan permasalahan 5 tahun kemarin, di mana 5 tahun kemarin anggota SA menyatakan bahwasannya ia sedikit harus memberikan penilaian secara subjektif karena tidak memperoleh informasi yang komprehensif terkait apa saja yang menjadi permasalahan di Sivitas Akademika. Nah, maka dari itu forum ini diinisiasi dengan menghadirkannya seluruh anggota SA, anggota Panja, dan juga kena bakal calon rektor untuk mendengarkan secara langsung mengenai isu-isu akar rumput ya, isu-isu yang dihadapi oleh mahasiswa juga. Harapannya para pemangku kebijakan ini bisa diberikan informasi yang clear ya, sehingga nanti memberikan penilaian anggota SA tidak akan bersifat jauh lebih objektif. Karena terdapat ada benchmarking di sana ya, ketika oke, mahasiswa menyampaikan ada isu A. Nah, nanti anggota SA dapat membandingkan apakah program kerja yang ditawarkan oleh para bakal calon rektor ini telah mampu menjawab permasalahan yang disampaikan oleh golongan mahasiswa, golongan tendik, dosen, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kemudian kemarin juga ada forum penjaringan aspirasi publik, atau sederhananya seperti debat publik dari ke-6 bakal calon ya. Nah, dalam forum penjaringan aspirasi publik, di sana saatnya kita untuk mendengarkan. Mungkin di sini ada yang udah hadir secara luring ataupun membersamai acaranya secara daring melalui menyaksikan di channel YouTube UGM. Di sana kita dapat melihat apa saja program kerja yang ditawarkan dari ke-6 bakal calon rektor dan apakah aspirasi-aspirasi yang disampaikan dalam forum Sarasehan kemarin itu telah mampu untuk dijawab atau diberikan tawaran solusi oleh ke-6 bakal calon rektor atau belum. Seperti itu. Nah, kemudian tahapan yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan di tanggal 12 Mei itu adalah seleksi oleh SA. Nah, pada seleksi oleh SA inilah akan dikerucutkan ke-6 bakal calon rektor ini menjadi calon rektor. Nah, jadi terdapat sedikit perbedaan
penamaan teman-teman. Ketika pendaftar ini dinyatakan lolos seleksi administrasi, maka akan disebut sebagai bakal calon rektor. Sedangkan dari seluruh bakal calon rektor yang ditetapkan, setelah dinyatakan lolos seleksi oleh SA, menjadi 3 nama. Nah, ketiga nama ini akan disebut sebagai calon rektor. Seperti itu. Nah, dari 3 nama ini kemudian akan dibawa ke tingkat MWA untuk dilakukan pemilihan dan penetapan. Nah, di MWA itu dalam menentukan rektor terpilih akan melalui 2 mekanisme. Pertama itu musyawarah mufakat, kedua pemilihan atau voting. Nah, ketika musyawarah mufakat menghasilkan disepakati satu nama, bahwasannya suaranya bulat satu nama, dinyatakan rektor terpilih A gitu misalnya. Nah, maka dari itu voting tidak perlu dilakukan. Tetapi jika itu tidak berhasil dicapai dan dilakukan voting, voting pun akan melalui 2 tahapan atau semacam 2 round ya. Jadi dari 3 itu kemudian akan di-voting, 2 suara terbanyak, kemudian akan bertarung lagi sampai akhirnya ditetapkan satu nama yang kemudian ditetapkan sebagai rektor UGM seperti itu. Nah, pemilihan di tingkat MWA ini akan dilaksanakan tanggal 20 Mei. Jadi tanggalnya sudah fix 20 Mei dan akan dilaksanakan secara terbuka ya. Walaupun nanti seluruh anggota MWA akan rapat secara hadir secara luring, tetapi pemilihan tersebut akan di-live-kan dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat UGM. Seperti itu. Kalau di pengalaman 5 tahun lalu, itu dipasang semacam layar ya, di Balairung, tapi sepertinya karena sekarang zaman sudah modern ya, dan YouTube lebih dari TV kan, nah sepertinya akan live channel melalui YouTube UGM, seperti itu. Next. Nah, kemudian menjawab pertanyaan yang kedua, mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya nih, kenapa sih kami dari mahasiswa perlu turut berpartisipasi dalam proses pemilihan rektor, khususnya terkait kegiatan pemilihan rektor di tingkat mahasiswa yang diinisiasi oleh MWUM seperti itu. Nah, jadi teman-teman, terdapat peranan penting dari MWUM itu, di mana kalau kita perhatikan peraturan di internal UGM, baik itu statuta maupun peraturan MWA yang tadi aku singgung, bahwasannya satu-satunya mahasiswa yang memiliki hak suara untuk memilih secara langsung calon rektor itu adalah MWUM. Karena disebutkan yang mempunyai kewenangan untuk memilih rektor itu adalah anggota MWA. Dan kebetulan saat ini anggota MWA perwakilan unsur mahasiswa baru hanya ada 1. Nah, jadi MWUM ini sebagai satu-satunya perwakilan mahasiswa yang dapat melakukan pemilihan secara langsung. Nah, maka dari itu, aku di sini melihat bahwasannya MWUM itu perlu membawa suara mahasiswa, bukan suara kepentingannya secara individu maupun kepentingan kelompok tertentu. Seperti itu. Maka dari itu di tahun ini aku mencoba mendorong ya bagaimana dapat terciptanya transparansi dan partisipasi mahasiswa dalam proses pemilihan rektor kali ini. Nah, nanti kita akan membahas lebih lanjut bagaimana sih sebenarnya bentuk transparansi dan partisipasi mahasiswa yang dapat diberikan. Nah, dengan bergabungnya MWUM ke dalam Panja, maka MWUM juga mempunyai tugas lebih nih teman-teman, yaitu perlu untuk mengedukasi konstituennya, yaitu seluruh mahasiswa, bagaimana sih sebenarnya rangkaian pemilihan rektor di UGM. Nah, implementasinya itu salah satunya seperti kegiatan pada malam hari ini. Dan kemudian MWUM juga perlu menjelaskan sejauh mana sih sebenarnya mahasiswa ini dapat berpartisipasi dalam proses pemilihan rektor. Nah, seperti itu. Karena kalau mungkin teman-teman bisa tanya 5 tahun sebelumnya, mungkin nggak banyak mahasiswa ya yang paham bagaimana proses pemilihan rektor dan nggak paham bagaimana mahasiswa bisa turut berpartisipasi, tiba-tiba Prof. Anut kemarin udah kepilih aja kayak gitu. Nah, selanjutnya akan aku coba jelaskan bagaimana bentuk transparansi dan partisipasi mahasiswa yang dapat ditawarkan di tahun ini. Pertama, kita berbicara terkait transparansi. Jadi dari Panja itu telah menyediakan ya, teman-teman, yaitu semacam website sebagai wadah informasi terintegrasi yang dapat teman-teman akses terkait bagaimana proses pemilihan rektor di UGM, yaitu melalui website seleksirektor.ugm.ac.id. Nah, jika teman-teman mengunjungi website terkait, itu telah terdapat informasi apa sih yang membedakan pemilihan rektor di tahun ini dengan 5 tahun kemarin. Dan formulir apa saja atau persyaratan apa saja yang perlu dipenuhi seorang pendaftar sehingga dia dapat dinyatakan sebagai bakal calon rektor.
Selain itu saat ini ada siapa saja bakal calon rektornya dan bagaimana profilnya. Nah, itu semua ada di website terkait. Nah, tetapi aku bersama dengan teman-teman panitia pemilihan rektor di tingkat mahasiswa atau panitia PRTM menyadari tidak banyak mahasiswa ya yang user friendly atau sering melakukan visit terhadap sebuah website, maka kami di sini mencoba untuk mengemas informasi yang ada dalam website ke dalam sebuah postingan yang harapannya akan lebih mudah diakses dan diserap oleh mahasiswa, yang kemudian postingan tersebut diupload ke dalam official account MEUM, baik itu melalui Instagram, Line, Twitter, dan sebagainya, dengan tajuk update Pilrek UGM. Nah, untuk saat ini telah terdapat beberapa postingan yang dikeluarkan. Yang terbaru kemarin telah dipublish terkait bagaimana background singkat dari keenam bakal calon rektor seperti riwayat pendidikannya, riwayat jabatannya, dan motivasinya secara personal dalam mendaftarkan diri sebagai bakal calon rektor seperti itu. Kemudian berbicara terkait partisipasi, jadi dari Panja itu telah berusaha ya untuk memberikan ruang-ruang partisipasi dari mahasiswa melalui forum-forum penjaringan aspirasi yang disediakan. Seperti kemarin forum Sarasehan telah disediakan khusus untuk mahasiswa, kemudian kemarin ketika forum penjaringan aspirasi publik pun telah diberikan kuota secara khusus untuk mahasiswa juga. Dan mahasiswa yang dapat hadir secara luring dapat juga mengawal melalui menyaksikan live di channel YouTube UGM seperti itu. Nah, sebenarnya yang menjadi concern mungkin pembahasan kita pada malam hari ini adalah bagaimana bentuk partisipasi mahasiswa tersebut dapat tertransformasi menjadi sebuah kegiatan yang namanya pemilihan rektor UGM di tingkat mahasiswa. Mungkin tadi sudah banyak ya disinggung sama Mas Pandu terkait teknisnya. Next. Nah, ini penyampaianku terakhir teman-teman. Jadi ini hanya sekedar reminder buat teman-teman yang belum tahu, mungkin ini bisa jadi informasi baru, tetapi untuk yang sudah tahu hanya bisa sebagai reminder atau pengingat. Saat ini ada 6 bakal calon rektor, dan ini wajah-wajah beliau. Pertama itu ada Prof. Ali Agus, beliau dari Fakultas Peternakan, yang beliau juga di sana mantan dekan, dan beliau merupakan salah satu bakal calon yang cukup berpengalaman karena tahun ini merupakan tahun ketiganya dalam mengikuti Pilrek di UGM. Kemudian yang kedua itu ada Bambang Agus Kironoto, beliau selaku Wakil Rektor Bidang SDM dan Aset. Kemudian yang ketiga ada Prof. Dindar Lianto, beliau dari Fakultas Teknik sama seperti Prof. Bambang Agus Kironoto. Prof. Din saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Sinergi. Kemudian yang keempat ada Prof. Ova Emilia, beliau selaku Dekan dari FKKMK. Kemudian ada Prof. Sigit Rianto, beliau dari Fakultas Hukum dan mantan dekan di sana. Dan yang terakhir ada Prof. Teguh Budi Pitojo, beliau selaku Dekan Fakultas Kedokteran Hewan. Oke teman-teman, mungkin sekian aja ya penyampaian dari aku. Setelah ini kita lebih melanjutkan diskusi tadi yang mungkin sempat tertunda ya. Kita diskusi santai aja. Dan karena pemilihan rektor ini masih pertama kali ya dilakukan di UGM di tahun ini yang khusus untuk mahasiswa, jadi dari aku dan juga teman-teman panitia PRTM juga membutuhkan banyak banget masukan, kritik dari teman-teman untuk penyempurnaan ke depannya. Sekiannya dari aku, akhir kata aku ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Oke. Terima kasih Billy Kevin atas pemaparan lanjutannya ya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi atau menanggapi penyampaian dari Billy? Ini mumpung Mas Bram udah on cam, Mas Bram ada yang ingin disampaikan Mas? Menanggapi atau gimana Mas? Ini, Mas Tegus. Ya aku mau
mau tanya sama Kevin, cuman agak di luar topik ya Kevin ya. Nah, tadi menurutku udah cukup jelas dan konkret juga apa yang disampaikan Kevin dan Pandu sebenarnya, karena kita udah dikasih landasan abstrak kenapa kita harus berpartisipasi aktif, kemudian kita juga udah dipaparkan mekanismenya secara rigid juga tadi dari Mas Pandu sama dari teman-teman UKM tadi ada beberapa tanya. Nah, aku ingin tanya tentang hal di luar mekanisme ya, Kevin dan teman-teman. Menurutku jadi hal yang penting di mana kalau teman-teman memilih itu perlu paham betul ya siapa rektornya, bagaimana sepak terjangnya, apa grand design-nya, dan apa dampaknya kalau rektor itu terpilih sebagai rektor bagi teman-teman UKM nantinya. Nah, kemarin kebetulan udah dilaksanakan apa namanya kemarin forum aspirasi ya, ya. Nah, kayak gitu. Nah, yang ingin kutanyakan dari teman-teman BK, besok sekiranya besok kan ada agenda dari ini ya BBG ya kurang lebih. Kita agenda pemilihan di gelanggang itu bentuknya BBG kayak gitu. Nah, nantinya ada semacam highlight gitu. Kita memberikan highlight grand design, kemudian program unggulan, sepak terjang dan lain sebagainya untuk teman-teman UKM. Kita sampaikan kembali secara singkat. Nah, nanti dari kira-kira mekanisme ini di tingkat gelanggang ini nantinya full dari teman-teman gelanggang atau nanti ada campur tangan dari teman-teman ini juga, BK juga kayak gitu. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, jika ternyata full dari teman-teman gelanggang, kira-kira dari teman-teman mungkin dari aku sendiri dan teman-teman Forkom mau meminta apa namanya kemarin itu hasil ya rangkuman atau mungkin notulensi dari forum aspirasi yang kemarin kayak gitu. Mungkin mohon tanggapannya Mas Kevin atau Mas Pandu atau Mas Tugus. Monggo. Oke, ini siapa? Beli Kevin atau Mas Pandu yang mau menanggapi? Silakan Mas Pandu duluan. Oke, thank you Beli Kevin, Mas Tugus. Mungkin terkait dengan pelaksanaannya, sebenarnya lagi-lagi yaitu dikembalikan lagi ke teman-teman sistemnya mau bagaimana, peran dari teman-teman panitia pelaksana, dari unsur BK-nya juga itu adalah lebih ke ibaratnya seperti advisor lah. Kalau misalnya teman-teman membutuhkan bantuan, membutuhkan nasihat, nah nanti itu bisa difasilitasi. Nanti dari teman-teman panitia di BK juga akan mengeluarkan semacam buku panduan. Gitu ya. Buku panduan itu akan bisa digunakan bagi teman-teman untuk sebagai guidance, gitu. Guidance-nya pelaksanaan seperti apa. Kurang lebih di buku panduan nanti diberi pilihan juga teman-teman mau melaksanakan musyawarahnya atau forumnya seperti apa, itu nanti per pilihan nanti ada tata caranya juga kayak gitu. Nah, mungkin di sini peran BK itu selain sebagai tadi ya penasehat itu, peran panitia selain sebagai penasehat itu juga nantinya sebagai controlling gitu. Bukan controlling sih, lebih kayak nanti kita juga memfasilitasi semacam berita acara ya. Berita acara yang nanti isinya bisa diisi teman-teman untuk dituliskan rasionalisasi teman-teman di balik pemilihan rektor seperti apa, supaya nantinya suara teman-teman nggak kosongan gitu. Karena suara teman-teman sudah pasti kan berkualitas kan. Nah, perlu untuk itu dicatatkanlah kira-kira apa saja hal-hal penting di balik dialektika yang telah terjadi di antara teman-teman. Mungkin itu terus kemarin terkait dengan hasil kemarin ya, itu kayaknya udah di-share juga di grup koordinasi Forum Aspirasi Masyarakat Universitas. Selain itu, grand design, video, itu juga nanti akan disebarkan melalui website. Mungkin lebih lengkapnya bisa dijelaskan oleh Big Kevin. Monggo, Bu. Oke, terima kasih tadi pertanyaan kritisnya Mas Bram. Walaupun sudah semakin usia tua, tapi tidak pernah hilang ketajaman kritisnya. Oke, aku juga menyadari ya, teman-teman, bahwasannya besok pemilihan itu ibaratnya full ya. Kewenangannya ada di teman-teman. Dan aku juga
nggak mau teman-teman ibaratnya ketika disuruh memilih itu ibarat beli kucing dalam karung ya. Nggak tahu apa yang ditawarkan, nggak tahu warna kucingnya apa, tiba-tiba beli aja, kan nggak mungkin gitu. Nah, jadi di sini dari aku bersama dengan panitia PRTM akan berusaha untuk menyediakan informasi yang sekomprehensif mungkin yang dapat menjadikan rujukan teman-teman. Yang pertama terkait background. Mungkin teman-teman saat ini bisa mengakses informasinya melalui website ataupun melalui official account MEUM. Jangan lupa di-follow @meum.ugm. Nah, di sana ada informasi tuh. Tapi memang sifatnya masih umum. Karena bakal calon rektor itu riwayat pendidikannya seperti apa, jabatannya apa, motivasi secara personal seperti apa. Nah, aku menyadari mungkin teman-teman nggak bisa menilai hanya sebatas itu saja. Tapi teman-teman juga perlu mengetahui background check yang cukup komprehensif lah. Nah, nanti dalam waktu dekat ini telah disiapkan ya bahannya oleh timnya Mas Tugus dan kawan-kawan di Hublu BK. Itu nanti dalam waktu dekat akan dipublish terkait dokumen yang didaftarkan oleh Keenam Bakal Calon Rektor khususnya terkait riwayat hidupnya. Jadi sana ada informasi komprehensif. Dulu dia TK-nya di mana, SD di mana, barangkali ada alumni teman-teman kan. Terus SMA di mana, SMP di mana, terus achievement-nya apa saja, experience-nya apa saja, dan juga yang terpenting sebenarnya di dalam formulir tersebut terdapat 24 pertanyaan pengujian terhadap aspek kepemimpinan dan juga manajerialnya dia, dan pertanyaan itu dijawab secara tertulis oleh Keenam Bakal Calon Rektor. Nah, aku rasa ini menjadi poin penting sih. Jadi mungkin kemarin pas forum penjaringan aspirasi publik ada yang merasa jawabannya kurang komprehensif. Nah, teman-teman dapat mengakses jawaban komprehensifnya nanti melalui berkas itu. Nah, kemudian berbicara terkait program kerja yang ditawarkan, mungkin teman-teman yang hadir secara luring kemarin telah dapat mengakses ya PowerPoint dari salah satu bakal calon yaitu Prof. Bambang Kironoto, karena beliau menyempatkan ya atau memberikan aksesnya lah ya terkait PowerPoint-nya yang dia berikan. Sedangkan untuk PowerPoint para bakal calon yang lain, aku sudah sempat menanyakan ya ke Panja, dan ternyata memang sudah ada agreement antara Panja dengan bakal calon rektor bahwasannya dari kami nggak boleh mengakses PPT-nya. Dan memang aku ingat waktu itu rapat sempat ditanyakan bisa nggak dikirimkan, nanti biar dari teknis yang menyampaikan, tapi dari Keenam Bakal Calon Rektor kurang berkenan. Nah, tetapi sebenarnya informasi mengenai apa masing-masing bakal calon rektor yang ditawarkan, teman-teman bisa mengaksesnya melalui siaran tunda ulang dari forum penjaringan aspirasi publik kemarin. Jadi itu siaran tunda ulangnya udah ada di YouTube, nanti teman-teman bisa melihat secara langsung bagaimana para bakal calon rektor menyampaikan PowerPoint-nya. Dan lebih lanjut, kemarin juga telah ada ya pertanyaan dari perwakilan atau komponen mahasiswa. Yang kemarin itu ada cukup banyak isu ya yang dimasukkan, itu terkait bagaimana pemberlakuan SPMA, fasilitas kemahasiswaan, kemudian isu kesehatan mental, kekerasan seksual, diskriminasi di lingkungan kampus, dan juga radikalisme. Memang kalau teman-teman tonton nanti di dalam YouTube-nya, itu para bakal calon rektor tidak menjawab secara semua isu yang ada. Nah, tetapi sebenarnya di sana kita bisa melihat dengan waktu yang singkat disediakan, masing-masing para bakal calon rektor itu sebenarnya menguasai ya, isu apa aja sih. Nanti kalau teman lihat ada tuh yang cuma ngejawab isu terkait SPMA doang, isu cuman kekerasan seksual doang, isu cuman fasilitas kemahasiswaan doang. Nah, itu kelihatan sebenarnya sejauh mana pemahaman dan juga penguasaan dari Keenam Bakal Calon Rektor terhadap isu kemahasiswaan. Nah, itu juga bisa jadi bahan pertimbangan dari teman-teman. Karena juga ketika forum penjaringan aspirasi publik kan kita nggak mungkin bisa mengharapkan ada jawaban yang cukup komprehensif ya, karena ini sifatnya bukan hearing. Dan sifatnya dalam konteks kontestasi pasti Keenam Bakal Calon Rektor menawarkan janji-janji manis lah di sana. Nah, sekarang ini cerdas-cerdas kita untuk melihat apakah jawaban kemarin yang diberikan itu sudah berani menunjukkan komitmennya terhadap menjawab isu yang ada atau belum. Nah, itu teman-teman bisa nilai lah di sana nanti. Bisa ditonton siaran tunda ulangnya nanti di channel YouTube UGM. Itu sih mungkin yang dapat aku sampaikan ya terkait bagaimana akses informasi yang jelas
terkait apa yang ditawarkan dari keenam bakal calon rektor agar besok bisa menjadi bahan pertimbangan dari teman-teman. Dan juga untuk notulensi kemarin udah di-share ya ke grup koordinasi yang hadir secara luring. Nah, itu nanti bisa diakses saja. Nanti dalam waktu dekat juga akan dikeluarkan. Kalau misalnya kelewat atau gimana, akan dikeluarkan postingan dari official account MEUM terkait kilas balik dari penjaringan aspirasi publik kemarin. Dan kalau misalnya masih ada informasi masih belum clear dan dibutuhkan, nanti dikontak saja koordinator klaster atau khusus yang telah disediakan untuk yang menangani Forkom. Kan ada Mas Tugus di sini. Nanti dikontak saja Mas Tugus. Nanti nanti akan disampaikan ke panitia yang lain dan kemudian akan coba di-deliver informasinya. Seperti itu mungkin dari aku. Oke. Mas Pandu ada tambahan atau Mas Bram ada follow up? Aman. Thank you Kevin jawabannya. Thank you juga Pandu tadi jawabannya. Mungkin beberapa link tadi yang sempat disebutkan boleh nanti minta tolong dari Tugus kali ya, minta tolong di-share ya Gus ya, beberapa data-data tadi yang disampaikan sama Kevin. Oke. Oke, mau minta itu aja. Thank you Gus. Oke, siap. Oke, masih ada waktu dari teman-teman perwakilan UKM atau maupun pengurus Forkom ya, yang masih ingin bertanya mungkin. Apakah ada? Tadi sampai sektor olahraga ya. Lanjut ya yang seni. GMCO apakah ada? Hadir Mas. Enggak. Ya, mantap. Terus ada yang mau ditanyakan kah? Apa tanggapan gitu tentang mekanisme ini? Sudah jelas atau gimana? Sampai saat ini sudah jelas Mas, belum ada yang ditanyain. Oke, mantap. Lanjut ya. UKM UFO. Ada yang belum jelas atau bagaimana? Atau tanggapan? Ya, at Cirebon. Waduh, Cirebon sudah dulu. Oke, sepertinya tidak ya. Mungkin dari teman-teman berkhusus ya, dari Kopma mungkin ada tanggapan atau pertanyaan atau yang belum jelas mungkin. Oke, teman-teman UPO sudah cukup jelas ya, mantap. Dari kawan-kawan Kopma, atau mungkin dari kawan-kawan kawan-kawan Kesma, ada tanggapan kah? Oke, terakhir dari tenis lapangan, apakah ada tanggapan? Teman-teman tenis lapangan? Aman, Mas. Waduh, mantap. Mas Tugus mungkin izin masuk. Oke, monggo Mas. Mungkin sebenarnya kalau aku lihat tadi pemaparan dari Mas Pandu dan Mas Agus Bli Kevin ini sudah sangat komprehensif ya. Dan kok aku merasa juga teman-teman UKM di sini udah cukup paham ya sebenarnya dengan mekanisme yang disampaikan gitu ya di tingkat gelanggang dan di tingkat universitas nantinya kayak gitu. Tadi pertanyaan-pertanyaan di awal juga sudah sempat dijawab juga. Nah, sebenarnya teman-teman mungkin di sini tuh ini sebenarnya mau melempar agenda aja, cuman sorry ini agak di luar pembahasan atau mungkin ada agenda tertentu aku juga nggak begitu tahu, tapi di sini teman-teman instead of mekanisme, teman-teman di sini mungkin lebih concern kepada isunya sebenarnya.
isu-isu yang ada saat ini yang dibawa oleh rektor. Sebenarnya kalau aku melihatnya seperti itu. Nah, apakah hal itu perlu juga dibahas hari ini? Yang mungkin bukan forumnya, itu mungkin aku pengen tanya juga. Terus ya mungkin itu dulu aja. Kemudian untuk ini beberapa informasi ke teman-teman UKM. Kemungkinan tadi timelinenya dari tanggal 13 sampai 18 ya Mas Pandu ya, musyawarah di tingkat gelanggang ya. Oke, dari tanggal 13 sampai 18 kemungkinan nanti di antara tanggal itu dari teman-teman Forkom akan memberikan mungkin sebuah link terpadu gitu ya, yang isinya semua informasi biar teman-teman nanti bisa musyawarah di tingkat UKM dulu. Mungkin kayak gitu. Baru nanti kita musyawarah di gelanggang kayak gitu. Sebenarnya musyawarah di tingkat UKM semacam teman-teman memberikan pertimbangan-pertimbangan, membaca dan sebagainya, kurang lebih seperti itu. Kayak gitu. Sekalian memantik teman-teman UKM, teman-teman semua, kalau mungkin ada yang mau menyampaikan agak di luar konteks tapi ya, keresahannya kepada Mas beli.com beli Agus Kevin ini monggo juga. Terima kasih. Turun. Oke. Boleh ya beli Kevin ya? Gimana tanggapannya beli? Boleh. Kalau ada aspirasi-aspirasi yang ingin disampaikan, karena jika berbicara terkait isu ya. Nah terus untuk usulan yang nanti akan dibuatkan semacam link terpadu ya mengenai akses informasi dari apa background dan juga hal-hal yang ditawarkan lah atau value dari kenambakan coordinator masing-masing itu nanti bisa disiapkan nanti. Gitu mungkin. Monggo teman-teman yang lain. Kalau ada yang menyampaikan aspirasi, aku sangat terbuka. Ya. Monggo kawan-kawan semua. Ada yang ingin menyampaikan sesuatu mungkinnya tentang harapan yang mungkin bisa dibawa oleh rektor kita yang akan datang. Oh ya itu Mas Tugus dari Mbak Vanessa Olivia. Oh ya sebelum ke sana sorry banget Tugus. Kemarin salah satu hasil musyawarah di tingkat mahasiswa di awal dulu ya Mas Bli Kevin, Mas Bli udah Mas Bli nggak efektif banget ya Bli Kevin. Salah satu outputnya waktu itu komitmen kita bersama untuk mungkin aku mau menyampaikan sedikit menyampaikan gagasan juga ke teman-teman semua. Jadi mahasiswa di sini cuma punya 4% ya teman-teman semua. Cuma punya 4% yang akan dibawa oleh Mas Kevin nantinya. 4% itu angka yang mungkin nggak besar ya teman-teman. Mas Menteri aja Pak Nadiem itu 35%. Kita cuma 4%. Cuman jangan lihat angkanya. Kemarin kita bersepakat di musyawarah mahasiswa, jangan lihat angkanya, tapi coba mari kita kawal bareng. Kenapa harus dikawal bareng? Tadi sudah sampaikan Mas Pandu, untuk meningkatkan bargaining position kita, untuk mempengaruhi proses dan hasil kebijakan kayak gitu. Jadi yang penting sebenarnya bukan ya sebenarnya siapa yang kita pilih itu penting, cuma yang ada yang lebih penting lagi yaitu bagaimana kita mengawal siapa yang terpilih nantinya kayak gitu. Mungkin itu dulu sedikit pengantar untuk teman-teman semua. Monggo bisa dilanjut Mas Tugus dari Mbak Vanessa. Oke, monggo Mbak, dipersilakan Mbak. Oke, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, saya Vanessa dari UKM Peduli Difabel. Kebetulan saya hari ini nggak sendiri, ada teman-teman saya juga yang lain. Mungkin nanti di akhir, kalau ada yang mau ditambahkan, boleh ditambahkan ya, teman-teman dari UKM. Oke, jadi sebenarnya isu yang mau dibawa oleh UKM Peduli Difabel ini, seperti namanya, isu tentang disabilitas ya. Walaupun seperti tadi yang Mas Bram katakan suara mahasiswa itu sangat kecil, cuma 4%, cuman kita berharap suara kita ini bisa sampai ke rektor. Jadi isu yang kita ingin highlight itu adalah tidak adanya unit layanan disabilitas atau ULD di Universitas Gadjah Mada. Padahal sebenarnya itu dalam Undang-Undang Pasal 27 Ayat 3 itu sudah dikatakan bahwa setiap penyelenggara pendidikan tinggi wajib memfasilitasi pembentukan unit layanan disabilitas. Nah, di UGM itu sebelumnya memang pernah ada Pokja atau kelompok kerja
yang bertanggung jawab untuk menginisiasi adanya unit layanan disabilitas tersebut pada tahun 2019 sampai sekitar 2020. Tapi hingga sekarang ini unit layanan disabilitas itu masih belum terbentuk. Jadi kami berharap siapapun nanti rektor yang akan terpilih bisa membuat peraturan rektor yang nantinya akan mengatur kebijakan pemberian layanan mahasiswa disabilitas sesuai dengan amanat undang-undang dan juga berkelanjutannya mendirikan unit layanan disabilitas seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang lain, Mevi dan Gevir, ada yang mau ditambahkan? Monggo, apakah ada dari kawan-kawan UKM peduli difabel? Kalau enggak, mungkin dari Bli mau menanggapi. Oh, sorry. Enggak, mungkin sudah cukup segitu saja. Terima kasih. Oke, dari Bli, monggo Bli, tanggapi Bli. Oke, terima kasih ya Mbak Vanessa tadi atas aspirasinya, membawa aspirasi dari teman-teman di UKM peduli difabel. Nah, sebenarnya kan terkait usulan ULD ini kemarin juga sudah coba diangkat juga ya, mungkin di dalam hearing evaluasi rektor atau hearing akhir tahun kemarin, dan ini juga bisa menjadi dorongan sih, dan sebenarnya ini juga bisa menjadi catatan nanti besok mungkin ini akan mewakili suara dari teman-teman Gelanggang itu Mas Bram, catatan untuk Mas Bram yang nanti akan dibawa ketika forum tingkat universitas. Nah, jadi mungkin tadi sudah disinggung ya sama Mas Pandu, kalau misalnya besok pemilihan tidak hanya sekedar misalnya dari teman-teman UKM atau Gelanggang itu menyepakati untuk memilih rektor AB gitu. Tapi juga dibutuhkan rasionalisasi ataupun argumentasi kenapa akhirnya memilih rektor tersebut. Dan apabila teman-teman masih merasa sebenarnya ketiga calon rektor ini masih teman-teman ragukan gitu loh untuk komitmennya dan sebagainya. Jadi perlu terdapat catatan yang disampaikan. Nah, itu bisa banget dan justru dibutuhkan, karena kalau tadi aku menyinggung besok ketika di tingkat MWA itu nggak langsung voting ya, tapi ada sesi musyawarah, dan sebelum musyawarah pun nanti akan ada penyampaian lagi dari kenambah calon rektor, dan anggota MWA dapat menanyakan kembali kepada ketiga calon rektor tersebut untuk mengkonfirm lagi terkait pilihannya seperti itu. Nah, itu dapat menjadi rujukanku ketika untuk memberikan pertanyaan kepada ketiga calon rektor nantinya, ataupun ketika melakukan musyawarah di internal MWA tersebut. Seperti itu. Nah, ini juga aku memahami ya yang terkait usulan perlu terbentuknya ULD. Cuman kemarin ketika melakukan hearing, mungkin aku lupa waktu itu yang mewakili dari teman-teman peduli difabel siapa, kalau nggak salah Farel ya, kalau nggak salah. Nah, itu udah mungkin udah notulensinya juga kemarin ada sedikit penolakan ya dari Prof. Panut lah pada periode Prof. Panut, karena merasa sebenarnya itu udah masuk ke dalam ULT. Tetapi yang lebih merasakan seperti apa yang terjadi di lapangan kan mungkin dari teman-teman UKM Peduli Difabel sendiri juga. Nah, harapannya besok ketika terdapat rektor baru terpilih dan juga segala kebijakan awal itu masih baru akan disusun di awal, harapannya ini bisa menjadi kajian kita di internal dulu lebih dalam bagaimana sebenarnya hal yang tepat dan mengapa kira ULD ini harus betul-betul didorong, karena nggak cukup dengan ada di ULT saja. Nah, itu nanti bisa dibawa ketika akan dilaksanakannya hearing awal ya dengan rektor baru terpilih, karena memang tujuan dari proses pemilihan rektor ini mahasiswa berpartisipasi, tidak hanya serta-merta kita melakukan pemilihan sampai akhirnya rektor terpilih tanggal 20 besok saja, tetapi harapannya ini bisa menjadi pengawalan terhadap isu-isu kemahasiswaan, terhadap kebijakan UGM 5 tahun ke depan lah di sana. Nanti pintu gerbangnya setelah pemilihan ini adalah rencana strategisnya akan dilakukan hearing awal ya dengan rektor baru terpilih untuk membuat semacam komitmen lah dengan rektor baru terpilih. Di samping sebenarnya rektor terpilih nantinya itu
telah menandatangani fakta integritas sebagai rektor terpilih, yang dimana klausul dari fakta integritas yang harus terpenuhi tersebut seperti perlu menjamin bahwasannya kampus itu nyaman, bebas dari kekerasan seksual, dan juga menjamin kebebasan mimbar akademik dan sebagainya lah. Beberapa yang intinya harus berpihak dan juga mendengarkan aspirasi mahasiswa di sana. Itu mungkin tanggapan dari aku ya buat Mbak Vanessa. Oke, Mbak Vanessa mau nanggapi lagi atau gimana? Enggak, sudah oke. Terima kasih. Oke. Itu dari Mas Bram di chat. Rekap rektor ideal itu yang mana ya, Bram ya? Yang standar yang terkait questionnya gini ya, questionnya Reno ketika musyawarah ya, bukan? Bukan, Bli, mungkin itu yang itu nggak sih? Yang dari aliansi nggak sih, Bram? Bukan. Yang kemarin kita sepakat ya untuk mengawal rektor ke depan kayak gitu. Nah, terus kita juga sepakat untuk apa-apa yang jadi pertimbangan teman-teman di fakultas, di gelanggang, kita kumpulkan jadi satu rekap buku kayak gitu. Dan nanti kita sampai, entah bentuk penyampaian seperti apa, kemarin belum ada kesepakatan, cuman intinya kita tahu nih rektor ideal bagi mas siswa UGM itu rektor yang seperti apa gitu. Nah, mungkin bisa jadi patokan. Oh, iya. Iya, ingat. Jadi kemarin sempat dibahas juga sih di musyawarah mahasiswa ya. Ya kan? Itu mungkin bisa jadi catatan sih. Nah, itu mungkin bisa akhirnya gini, kumpulan dari catatan ataupun rasionalisasi yang disampaikan perwakilan masing-masing perwakilan lembaga nanti ketika forum tingkat universitas sih. Nah, itu kan pasti akan menyantumkan kan, kayak misalnya kenapa teman-teman gelanggang memilih rektor AB gitu, misalnya ada alasannya. Nah, berarti alasan itu kan menjadi kriteria juga kan. Dan juga kalau misalnya dirasa ketiga calon juga belum dirasa cukup lah memenuhi kriteria yang diinginkan, bisa memberikan catatan gitu. Nah, catatan itu bisa menjadi kriteria juga. Bisa. Menarik sih, itu bisa menjadi peninggalan catatan untuk di 5 tahun ke depan. Sebenarnya yang dibutuhkan kriteria itu seperti apa. Terima kasih Mas Bram sudah diingatkan, mungkin itu bisa menjadi catatan untuk panitia PRTM dan juga teman-teman BK. Iya, sami-sami. Ya, biar Mbak Fadia nggak senyum-senyumnya tuh di sana, biar kerja terus. Tipes nanti, Bli. Kasihan tipes. Oke. Dari teman-teman masih ada yang ingin menyampaikan aspirasi atau apa gitu mungkin? Itu Gus, ada Gus. Oke, monggo Mbak Citra. Halo, makasih Mas buat waktunya. Di sini mungkin aku mewakili dari teman-teman di UKM Bola Basket juga. Ini tuh sebenarnya kayak dari kami itu salah satu keresahannya adalah yang paling besar itu tentang ketidakberadaan gelanggang mahasiswa sendiri. Jadi karena dari kami tuh kayak ngerasa kehilangan banget karena nggak adanya gelanggang, dan yang artinya itu yang mana kita harus susah-susah cari lapangan, plus biaya pengeluarannya juga semakin besar. Belum lama ini juga kerasa banget kehilangannya karena baru-baru ini kan baru proses koordinasi buat tes PBUB. Nah, dari tes itu tuh dari Dikmawa sendiri ada jarak radius tempat untuk sewa lapangan, sedangkan padahal dari UGM sendiri itu kan nggak menyediakan lapangan ya. Dan yang mana itu untuk tes PBUB sendiri kita pengen itu
lapangannya tuh lapangan standar dan lapangan-lapangan yang mungkin bisa disewa di sekitar UGM itu katakanlah kurang standar gitu. Jadi mungkin dari aku pribadi itu isu yang mau dibahas di sini adalah gimana sih sejauh ini komitmen calon rektor tentang pembangunan dari gelanggang mahasiswa sendiri. Gitu, terima kasih. Oke, monggo ditanggapi Bli. Oke, terima kasih Mbak Citra tadi atas aspirasinya ya. Yang intinya aku tangkap bagaimana komitmen dari keenam bakal calon rektor ini terkait isu pembangunan gelanggang. Nah, seharusnya kalau ditanyakan komitmen apakah gelanggang nanti akan terbangun, seharusnya jawabannya sudah pasti, itu pasti akan terbangun. Karena memang itu juga menjadi gini ya, masuk ke rencana strategis, masuk ke dalam sebuah rencana strategis dari rektor, yang dimana nanti akan inline ya, berkelanjutan. Jadi dan juga memang di internal MWA dan juga ketika rapat koordinasi dengan rektor sudah menyepakati bahwasannya target penyelesaian pembangunan gelanggang itu paling lambat tahun 2024. Nah, jadi ketika berbicara apakah pasti akan terbangun, itu jawabannya pasti, tetapi mungkin akan perlu menjadi concern kita bersama ya ke depan itu adalah apakah gelanggang yang baru nantinya dapat memberikan akses yang mudah bagi mahasiswa setidaknya seperti gelanggang yang dulu. Nah, itu mungkin akan menjadi concern kita ke depan kalau aku melihatnya ya. Dan ketika ditanyakan berkomitmen, aku rasa semua pasti akan berkomitmen karena itu sudah menjadi kuncian ya masuk ke dalam rencana strategis UGM seperti itu. Nah, cuman yang perlu kita kaji nanti adalah, dan ini juga mungkin yang perlu jadi bahan pertimbangan teman-teman ya nanti untuk menentukan akhirnya memilih rektor yang mana, perlu dilihat baik-baik mana sekiranya bakal calon rektor yang cukup memahami lah permasalahan mahasiswa seperti apa, atau setidaknya bisa mendengarkan atau bisa diajak dialog bersama dengan mahasiswa. Nah, itu perlu diperhatikan baik-baik karena ini di luar mendiskreditkan salah satu bakal calon ya, karena kita perlu juga melihat inline dari background kena bakal calon rektor. Karena kalau misalnya kita lihat dari background untuk bakal calon yang cukup betul-betul memahami tata kelola di tingkat universitas, tentu yang punya pengalaman memegang jabatan di tingkat univ, bukan di tingkat fakultas. Nah, mungkin dia bisa kesannya lebih cukup komprehensif, tetapi kita perlu melihat lebih baik lagi. Apakah dia sudah cukup memahami dan juga mampu menjawab permasalahan yang dirasakan mahasiswa lah di sana. Nanti konkretnya teman-teman bisa coba diputar ulang lagi aja tayangan itu kemarin penjaringan aspirasi publik ya. Sama nanti besok akan diberikan akses terkait dokumen jawaban dari keenam bakal calon rektor terhadap isu-isu kemahasiswaan. Seperti itu mungkin tanggapanku dari Mbak Citra. Mungkin pesanku sih yang perlu kita kawal bersama ke depan nanti itu bukan lagi apakah gelanggang akan dibangun, tetapi apakah nanti gelanggang yang baru dapat memudahkan akses bagi mahasiswa. Nah, itu yang perlu menjadi highlight sih menurutku. Dan kalau misalnya ada permasalahan dalam penyelenggaraan PBUB, memudahkan lapangan dan sebagainya, sepertinya sahabat saya Mas Bram siap untuk membayar secara pribadi ya, Mas Bram ya. Enggak. Kalau misalnya ada permasalahan atau gimana tuh pasti aku rasa teman-teman Forkom pasti siap membantu lah sebagai tugas penjembatan antara permasalahan-permasalahan dari teman-teman UKM kepada pemangku kebijakan khususnya di Ditmawa. Dan kalaupun misalnya ada hal yang dibutuhkan pasti aku juga akan usahakan bantulah dan pasti akan berkomunikasi dengan teman-teman Forkom. Seperti itu sih mungkin. Oke, tentang gelanggang. Mbak Citra juga kayaknya udah cukup ya. Nah, semoga gelanggang yang akan dibangun disegerakan dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dari teman-teman ada lagi?
Kalau tidak, mungkin izin untuk hitung mundur ya. Berhubung juga ini waktunya sudah lewat. Nah, aku izin hitung mundur dari hitungan 5. Oh, sorry. Ada lagi dari Mas Dava. Nunggu enggak, itu cuma tambahan aja sih, kayak komentarku aja gitu. Yang tadi tanggapan dari Nia Beli itulah, kayak selain masalah isu pembangunan gelanggang ini, secara lebih fundamental kita juga memerlukan rektor yang tidak hanya berkomitmen untuk membangun gelanggang, tapi juga berpihak pada mahasiswa dan bekerja atas dasar kepentingan mahasiswa. Itu sih. Tuh. Sekian, Bro. Oke, mantap Mas Dava. Keren sekali Mas Dava ini. Saya rekrut ke BK langsung ya, Mas Dava ya. Oh siap, Beli. Saya maunya membantu Mas Lintang di Birkes, boleh nggak, Beli? Soalnya Birkes kerjanya bersih-bersih, Beli. Saya suka bersih-bersih. Waduh. Oke. Ya, betul kata Mas Dava. Penting untuk memilih rektor yang berpihak pada mahasiswa. Jadi mungkin sekarang terdekat teman-teman bisa mempelajari dulu lah. Ini bakal calon nih gimana sih gitu. Bisa dilihat dari video YouTube yang kemarin penjaringan aspirasi, kemudian bisa juga lihat website seleksirektor.ugm.ac.id atau mungkin website lain atau sumber-sumber informasi lain. Mungkin itu. Izin Gus, mungkin sebelum ditutup aku izin buat menunjukkan suatu hal ya ke teman-teman di sini. Nah, jadi kalau teman-teman mengunjungi website seleksi rektor yang tadi aku udah sebutkan, nanti teman-teman bisa mengakses nih beberapa informasi, peraturan-peraturan dasarnya, kemudian yang terpenting ini sih yang ingin aku tunjukkan terkait formulir-formulir yang dikirimkan atau yang di-apply oleh karena bakal calon rektor. Nah, yang terpenting di sana adalah ini formulir terkait fakta integritas rektor terpilih. Nah, jadi kalau di 5 tahun lalu itu fakta integritas ini baru ditandatangani ketika sudah ada rektor terpilih. Tetapi jadi permasalahan seringkali klausul itu dilakukan negosiasi ya oleh rektor terpilih. Nah, maka dari itu di tahun ini kena bakal calon rektor sudah menandatangani komitmennya apabila menjadi rektor terpilih. Nah, ini juga salah satu bentuk upayaku ya, karena aku juga menyadari opportunity atau peluang dari suara mahasiswa dalam menentukan rektor terpilih itu kan cukup kecil lah ya. Nah, tapi aku rasa yang terpenting bukan masalah siapa rektor yang menang. Dan juga kita mungkin hanya bisa menerima janji-janji manis lah ya, dan juga penelaan secara pribadi lah siapa sekiranya rektor yang memihak kepada mahasiswa. Tapi yang terpenting adalah bagaimana pengawalan terhadap komitmen yang ditawarkan dari rektor terpilih tersebut. Nah, maka dari itu, ini sebenarnya kalau teman-teman baca pada poin keempat dan kelima, ini memang sifatnya cukup umum, tapi harapannya sudah mampulah mengakomodir permasalahan-permasalahan yang ada di mahasiswa yang pada intinya, bahwasannya kalau mungkin ke teman-teman gelanggang kaitannya lebih ke poin kelima ya, di mana rektor terpilih itu berkomitmen untuk mendukung kegiatan-kegiatan mahasiswa yang bertujuan untuk mewujudkan visi misi dan tujuan UGM lah. Nah, salah satu bentuk kegiatan mahasiswa itu apa ya? Kegiatan teman-teman di UKM seperti itu. Nah, harapan ini bisa jadi dasar awal lah untuk pengawalan isu 5 tahun ke depan. Entah kita nggak tahu apa yang terjadi, barangkali ntar tiba-tiba gelang ada permasalahan lain dan sebagainya. Nah, ini yang akhirnya mengganggu aktivitas atau kegiatan mahasiswa, ini bisa menjadi rujukan atau fondasi awal teman-teman untuk menagih lah komitmen dari rektor terpilih nantinya. Itu. Nah, kemudian ini sedikit contoh ya yang nanti dokumen akan diberikan transparan. Itu terkait formulir 4 riwayat hidup bakal calon rektor. Yang terpenting itu adalah jawaban dari kedua 25 pertanyaan ini. Nah, ini yang aku tanda-tandai kuning ini adalah salah satu pertanyaan yang berkaitan dengan kemahasiswaan lah. Ini bisa dilihat bagaimana isu strategi dalam mengatasi isu pelecehan seksual, perundungan, diskriminasi di lingkungan kampus,
kemudian terkait isu kesehatan mental, kemudian bagaimana isu nafsa ya yang masuk ke lingkungan kampus, kemudian integritas terkait kecurangan akademik atau plagiarisme, kemudian kebebasan mimbar akademik, dan juga kampus inklusif. Nah, ini mungkin kampus inklusif masuk terkait usulan Mbak Olive tadi, yang bagaimana dapat mengakomodir fasilitas kawan-kawan dari penyandang disabilitas ya, seperti itu. Nah, nanti ini harapannya dari ini juga bisa memberikan gambaran yang cukup konkret lah dalam teman-teman menentukan siapa sekiranya bakal calon rektor yang nantinya akan berpihak kepada mahasiswa. Mungkin itu aja dari aku, karena sudah malam juga. Aku kembalikan lagi ke Tugus. Oke, mungkin karena sudah malam juga ya, dan waktunya juga sudah lewat, kita akhiri saja ya forum untuk malam hari ini. Nanti seandainya ada yang kurang jelas atau ada yang baru terbersit untuk ditanyakan, bisa menghubungi aku atau Mas Pandu atau mungkin ke Bli Kevin gitu. Jadi bisa dihubungi via chat dan nanti akan kita berusaha untuk jawab. Sebagai penutup, mari kita berfoto sebagai kenang-kenangan. Mungkin bisa teman-teman bisa on cam dulu ya. Sudah ada Mas Dava Arnanda yang akan mengambil gambar. Monggo Dap, di komando Dap. Oke, makasih Beli Tugus. Mungkin di sini aku minta ini ya, teman-teman buat hidupin kameranya. Mungkin aku tunggu 20-30 detik lah, karena ini banyak juga. Ayo teman-teman. Ini rame banget nih. Ini Alfonsus Tangguh nggak mau nyalain kamera ini. Aduh. Jarbon juga. Ayo teman-teman. Loh, ini Mbak Citra kok nggak nyalain kamera ini? Tadi semangat bertanya padahal. Gimana ya nih, Fat? Gimana sih Citra nih nggak on cam? Halo, katanya bakal jadi penerusnya Fat. Dia jadi koordinator sektor olahraga. Ayo, Cit. Ayo, teman-teman yang lain. Oke, mungkin 10 detik lagi ya, teman-teman. Oke, karena ini menurutku udah lumayan banyak yang nyalain kamera, mungkin langsung kita mulai aja ya teman-teman. Di sini ada 2 slide, mungkin dari slide yang pertama terlebih dahulu. Oke, mungkin untuk pose pertama, silakan teman-teman, aku hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, sekarang lanjut ke slide kedua ya, teman-teman. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke. Mungkin aku cukupkan aja teman-teman, aku kembalikan lagi kepada Tugus selaku host pada acara malam hari ini. Silakan Tugus, monggo. Oke, terima kasih kawan Dava. Jadi itulah rangkaian acara Serawung Mahasiswa atau Serawung UKM ya lebih tepatnya, karena kita ada bersama teman-teman UKM pada malam hari ini. Aku Tugus selaku MC dan mewakili panitia. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian pelaksanaan acara ini. Semoga kita semua dapat mendapatkan manfaat dari acara ini dan bisa mempertimbangkan sebaik-baiknya calon rektor yang akan kita pilih nanti. Demi kemajuan UGM, demi gelanggang khusus. Sekian dari aku. Sebagai penutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, salam sejahtera, namo buddhaya. Terima kasih banyak. Selamat malam semua, selamat istirahat. Terima kasih Mas Tugus, Mas Pandu, Bli Kevin,
Thank you Teman-teman semuanya. Masih banyak Selamat ya malam, teman-teman yang teman-teman. udah hadir. Beli kelar beli. Wih. Wih, selamat. Mbak Alisa jangan main HP terus nih, Mbak Alisa nih. Beli.